Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Safrian Andromeda STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Blockchain and Computing. Saya Aziz Maulana Ibrahim dan juga rekan saya Bagas Sulistyo dari kelompok 4 akan mereview materi milik kelompok 1 yaitu pengenalan Cloud and Computing. Apa itu definisi dari Cloud and Computing? Cloud Computing adalah platform pengembangan aplikasi berbasis internet yang terukur untuk penyedia jasa layanan infrastruktur. Cloud Computing merupakan pusat data terdistribusi yang sifatnya masif dan terkoneksi dengan IP jaringan. Komputasi awan menilai Cloud Computing merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi, di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA, Service Oriented Architecture di jaringan internet. Cloud Computing juga dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme di mana kemampuan teknologi informasi disediakan bukan sebagai produk, melainkan sebagai layanan berbasis internet yang memungkinkan kita menyewa sumber daya teknologi informasi seperti software, processing power, storage, dan lainnya melalui internet dan memanfaatkan sesuai kebutuhan kita dan membayar yang digunakan oleh kita saja. Di sini ada cara kerja Cloud and Computing. Yang pertama, sebuah server pusat mengelola sistem memantau lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sistem ini mengikuti perangkat aturan yang disebut protokol dan menggunakan jenis khusus dari perangkat lunak yang disebut middleware network. Yang kedua, middleware network memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Yang ketiga ada untuk klarifikasi layanan, salah satunya adalah PaaS atau Platform as a Service. Hal ini memfokuskan untuk membuat desain, menyebarkan dan juga menghost aplikasi di internet penyedia layanan seperti perusahaan database, Google Big, Table Amazon. Yang keempat, ada SaaS Software as a Service. Layanan ini memberikan servis berupa akses software kepada customer tanpa harus membeli. Biasanya para vendor atau service provider sudah menyediakan berbagai software dengan mengakses internet secara langsung mengakses juga software. Penyedia layanan seperti perusahaan productivity seperti Zoho, Google Apps. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagas Sulistyo. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing. Menurut National Institute of Standards and Technology yang disingkat NIST, yang merupakan sebuah badan dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Ada 5 karakteristik utama dari cloud computing, yaitu yang pertama ada on-demand self-service. On-demand self-service adalah salah satu karakteristik cloud computing yang memungkinkan para penggunanya dapat mengelola maupun juga memesan layanan yang berasal dari cloud computing tanpa perlu melakukan interaksi secara langsung dengan manusia atau penyedia layanan. Yang kedua ada broad network access. Broad network access adalah karakteristik cloud computing yang menyediakan sebuah layanan di mana ia terkoneksi ke jaringan. Jaringan tersebut dinamakan sebagai jaringan pita lebar dengan tujuan untuk mengakses dengan memanfaatkan internet. Yang ketiga ada resource pooling. Resource pooling dapat diartikan sebagai cloud computing yang memungkinkan para pengguna yang terkoneksi dengannya. Yang keempat ada rapid elasticity. Layanan cloud computing harus scalable dan elastis, di mana layanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya komputasi yang dibutuhkan pelanggannya. Yang kelima ada microservice. Cloud computing yang satu ini dimanfaatkan karena dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perlu dipahami bahwa sumber daya yang telah disediakan harus dapat digunakan secara optimal oleh penggunanya. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari cloud computing. Yang pertama, pengurangan biaya investasi hardware dengan penggunaan cloud computing.
Yang kedua, pengurangan kesulitan merawat infrastruktur IT cloud computing yang memiliki layanan dasar PaaS, Platform as a Service. Yang ketiga, dapat diakses di mana saja. Yang keempat, backup and recovery data. Yang kelima, penyimpanan yang tidak terbatas. Dan yang terakhir ada tidak perlu khawatirkan masalah software. Baik, demikian saja review dari materi kelompok 1 yang dapat kami paparkan. Selebihnya jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.